Nah, Bapak Ibu pasti sudah sering dengar cerita tentang si pembawa ember dan juga si pembangun pipa ya. Sebenarnya cerita ini sudah lama sekali ada video aslinya namanya Pablo and Bruno ya. Gambarnya jelek banget, buram gitu ya karena resolusi yang dulu jadul gitu. Nah, apa sih dua orang ini? Apa sih pilihan mereka dan apa sih jenis penghasilan yang mereka hasilkan? Nah, yang pertama adalah si pembawa ember yang tiap hari kerja, tiap hari bangun pagi ya, kadang bangun paginya pakai alarm, nggak pengen bangun, yang kerjanya minimal 8 jam, kadang bisa sampai 12 jam ya. Dan biasanya mereka mendapatkan gaji. Ya. Gaji itu adalah yang dibayarkan oleh suatu perusahaan atau bos. Nah, faktanya pahitnya ya, fakta pahitnya mereka adalah jika mereka berhenti bekerja, penghasilan langsung berhenti. Nah, ini yang dibilang dengan penghasilan aktif. Mereka artinya menukarkan waktu dengan uang. Selama mereka masih ada waktu, masih ada uang yang masuk ya. Dan biasanya mereka kerja dulu baru dibayar. Contoh pegawai, saya dulu karyawan ya selama lebih dari 20 tahun. Saya nggak mungkin terima gaji dulu di muka gitu. Bos, saya mau kasbon dong gaji saya. Ya nggak bisa ya. Kerja dulu. Kerja 30 hari baru dibayar. Ya. Kalau Anda ambil libur, ya mungkin kalau Anda dapat cuti, ya mungkin Anda dibayarkan sesuai jangka waktu cuti Anda. Tapi kalau Anda mau cuti dadakan, aduh tiba-tiba saya nih mau ada ponakan menikah di Amerika gitu ya. Anda pergi, cuti Anda sudah habis, ya Anda libur, Anda nol penghasilannya. Nah, itu adalah si pembawa ember. Pertanyaannya yang perlu kita tanya bukan kenapa saya bawa ember ya? Ya, itu bukan pertanyaan yang tepat. Karena setiap orang harus mulainya dengan bawa ember. Ya, Anda nggak mungkin langsung punya pipa, kecuali Anda ya warisan dari orang tua, milioner, multimilioner, bilioner ya, Anda punya konglomerat, punya kakek nenek, ya beda cerita ya. Ini kita semua berbicara tentang kebanyakan orang, kita mulai dengan bawa ember. Jadi pertanyaan yang tepatnya adalah, sampai kapan kita bisa terus bawa ember? Nah, ada orang yang sudah semakin tua, embernya semakin besar. Ya, tanggung jawabnya diperbanyak oleh bos Anda. Ya, Anda mungkin naik jenjang sebagai manajer, direktur, dan lain sebagainya ya. Itu sama aja gaji Anda besar, ya ember Anda berarti semakin besar. Jadi jangan bangga dulu dengan penghasilan Anda yang besar. Selama itu masih secara aktif Anda menghasilkannya, Anda berarti bawa ember yang besar. Dan satu hari Anda pasti akan berhenti bawa ember. Ya, ngerti ya. Jadi ini adalah ilustrasi di mana yang kebanyakan orang kita seperti ini, termasuk saya dulu. Nah, ilustrasi orang yang kedua adalah si pembangun pipa. Ini artinya apa, Bapak Ibu? Artinya mungkin dia juga bawa ember, tapi setelah bawa ember di malam hari atau di akhir pekan, mereka bukan nikmatin hasil dari ember tersebut, tapi dia pelan-pelan membangun sistem. Ya, dari pusat air, mata air, pegunungan, dia mulai bangun pipa 1 meter, 2 meter ke desa. Dan ini biasanya membutuhkan waktu dan kesabaran. Orang yang nggak sabar, dia bukan pembangun pipa. Kalau dia cepet-cepet pengen, kok saya nggak sukses-sukses di Atomi? Nah, tanya ke dia, kamu yang dibangun apa? Sistem apa yang kamu bangun di dalam jaringan kamu? Ya, kalau dia nggak bangun apa-apa, terus ngasilin mengharapkan penghasilan pasif, ya nggak mungkin terjadi, Bapak Ibu. Ya, jadi membutuhkan waktu dan juga kesabaran. Kalau dia udah nggak sabar, ya itu udah pasti nggak ada hasilnya, ya nggak akan punya hasil. Dan karena hasil pembangunan pipa ini tidak instan, Bapak Ibu. Tapi setelah sistemnya selesai atau terbentuk, hasilnya terus mengalir. Oke, jadi fokusnya si pembangun pipa ini bukan hasilnya. Ya, orang yang bangun pipa dari pusat mata air di pegunungan, dia nggak fokus kepada hasilnya dulu. Dia fokus kepada sistem atau kebiasaan yang dia terapkan setiap hari. Pulang kerja, makan, langsung pergi bangun pipa.
ya. Malam minggu langsung urusan keluarga selesai, keluar bangun pipa. Hari Sabtu Minggu ya keluar bangun pipa, ya. Nggak ada istilah dia santai-santai di rumah. Karena penghasilan akan terus tetap mengalir tanpa si pembangun pipa ini bekerja setiap hari. Ya, dia tinggal buka keran pada saat pipa ini sudah terhubung dari pusat mata air di pegunungan sampai ke desa, itu nggak bisa di stop sampai dia matikan keran tersebut. Ya, jadi pertama fokus Anda harus bangun sistem, bangun aset. Nah, aset ini yang dimaksud kalau di Atomi ini adalah orang-orangnya, konsumen-konsumennya. Atomi bukan bisnis money game. Ya, Anda cari dua orang, orang dua ini cari dua orang, selesai. Itu money game. Setiap orang investasi 500 juta, 500 juta, selesai. Anda dapat miliaran. Ya, itu bukan di Atomi. Tapi di Atomi kita bangun dua grup konsumen. Satu di kiri, satu di kanan. Nah, ini adalah sistem yang Anda bangun. Tiap hari Anda sharingkan orang tentang Atomi. Orang yang sudah di-sharingkan Anda follow up. Orang yang di-follow up Anda bawa ke pertemuan. Anda bawa ke dalam Success Academy, ke dalam Zoom, dalam pertemuan apapun juga tentang Atomi. Sampai orang ini jadi konsumen aktif Anda. Nah, itu adalah aset. Jadi kalau Anda nggak punya aset di Atomi, konsumen Anda ini tidak ada yang belanja sendiri, Anda tidak punya penghasilan sistem. Karena sistem di Atomi ini yang sudah Mr. Pak buat, ini akan bekerja non-stop Bapak Ibu. Ya, 24 jam sehari, non-stop sampai Anda meninggal, turun ke anak Anda meninggal, turun ke cucu Anda. Jadi Anda bangun pipa satu kali, 3 turunan bisa menikmati hasil yang Anda kerjakan. Ya, dan walaupun Anda sedang ambil libur, males capek, saya udah bangun pipa 3 tahun, saya mau vacation dulu ke Eropa 6 bulan, bisa nggak? Bisa. Karena uangnya sudah mengalir dari Atomi. Konsumen Anda sudah berbelanja sendiri tanpa Anda bantu. Ya, jadi syaratnya apa? Kalau Anda mau punya penghasilan sistem ini, konsumen Anda wajib bisa belanja sendiri tanpa bantuan Anda. Kedua, konsumen Anda wajib bisa mendaftarkan siapapun yang mau daftar di bawah dia sendiri. Tanpa harus telepon Anda, Pak Mike tolong dong daftarin 5 orang nih, ada yang mau daftar. Nah, Anda belum dapat penghasilan sistem di situ. Sampai konsumen Anda sudah bisa daftar sendiri, belanja sendiri, Anda sudah mulai bangun pipanya Anda. Ya, apalagi dia sudah bisa sharing. Ya, sharing marketing plan, sharing tentang produk dan sebagainya, terutama Hemohim gitu ya. Nah, jadi yang dibangun adalah pertama, komunitas konsumen yang mandiri. Lalu yang kedua, Anda harus bangun sistem apa? Edukasi produk. Nah, edukasi ini mungkin Anda yang bukan seorang presenter, nggak perlu jadi presenter. Yang penting Anda kasih konten misalkan ya produk info tentang Hemohim ke chat grupnya Anda. Anda punya WhatsApp grup, kirim ke sana. Itu adalah edukasi produk. Karena kalau member Anda yang Anda sudah masukkan ke dalam chat grup WhatsApp Anda nggak kasih info tentang produk, apa yang Anda edukasi? Bagaimana Anda bisa menciptakan komunitas konsumen? Nggak mungkin, Bapak Ibu. Ya. Jadi penting sekali kalau Anda sudah punya member di grup Anda ini, di dalam chat grupnya Anda wajib edukasi dengan produk-produk yang Anda posting seperti Anda makan sehari. Anda makan sehari berapa kali? 2 kali, ya udah, pagi sore. Anda makan 3 kali, pagi siang sore. Anda yang gembul makan 5 kali, pagi siang, tengah siang, sore, malam. Ya, Anda biasakan posting sesuai jam makan Anda. Lagi makan, kata Pak Mike, wah ini jam posting saya nih. Saya makan, member saya perlu makan. Anda posting. Jadi kalau Anda nggak makan, jangan posting. Ya, jadi Anda ingat sekarang tiap kali mau makan, Anda harus posting produk. Ya, lalu Anda bangun sistem apa? Ajarkan mereka merubah kebiasaan belanja. Kan mereka udah punya ID. Rubah kebiasaan belanja mereka dari supermarket luar sana A, B, C, D ke Atomic. Ya. Lalu yang terakhir Anda duplikasi sistem yang Anda sudah bangun ini. Semakin besar komunitas yang terbentuk ini, semakin besar potensi penghasilan Anda. Ya. Jadi kalau Anda belum bangun sistem, jangan cepat-cepat komplain tentang marketing plan Atomi parah ya, nggak kayak
perusahaan lain cepat bisa dapat puluhan ratusan juta instan ya. Sebenarnya pertanyaannya, apakah Anda sudah bangun sistem belum? Kalau Anda belum bangun sistem, kebiasaan yang Anda lakukan tiap hari ya jangan komplain tentang apapun juga ya. Jadi kalau saya bisa rangkumkan perbedaan utama dari si pembawa ember dengan pembangun pipa. Pembawa ember kerja sendiri, pembangun pipa kerja dengan sistem. Pembawa ember penghasilannya aktif, pembangun pipa penghasilannya sistem ya. Dan pembawa ember waktunya terbatas, pembangun pipa potensinya terus berkembang atau tidak ada batasnya. Pembawa ember kalau libur tidak ada hasil, penghasilan berhenti. Kalau pembangun pipa, sistem terus berjalan, uang tetap masuk walaupun Anda sedang libur. Kalau pembawa ember fokus kepada hari ini, berapa hasil yang saya hasilkan hari ini tergantung ember yang saya bawa hari ini. Kalau pembangun pipa fokus kepada hasil masa depan. Ya, jadi ingat 4 aset utama yang Anda perlu bangun di Atomi. Pertama, database konsumen ya, yang pakai produk Atomi. Lalu yang kedua, aset yang harus Anda bangun adalah komunitas konsumen yang terus berkembang. Kalau penambahan jumlah konsumen lebih sedikit dari orang yang diterminasi, artinya sistem Anda sedang hancur. Aset yang ketiga adalah membangun tim yang hebat. Ya, satu saat Anda akan punya bisnis partner, Anda harus bangun tim di kiri dan tim di kanan yang terus berkembang menjadi tim yang hebat. Lalu aset yang keempat adalah kepemimpinan diri Anda sendiri. Anda mau menjadi seorang leader, Anda yang harus jadi leader untuk sponsor Anda. Anda yang harus jadi leader pertama sponsor Anda yang bisa melakukan membangun sistem tersebut. Ya. Jadi jangan mengharapkan orang bangun sistem untuk Anda. Saya mau cari pembangun pipa, saya di kiri, pembangun pipa di kanan. Jangan. Anda dulu yang jadi pembangun pipa untuk sponsor Anda di satu kakinya dia. Anda dulu yang jadi orang tersebut. Baru Anda bisa menduplikasi apa yang Anda kerjakan ke kiri, ada yang kerjakan ke kanan. Dan ini harus terus dibangun, Bapak Ibu. Jadi kunci suksesnya di Atomi yaitu Anda harus konsisten. Pertama pakai produk, terus ceritakan pengalaman pakai produk, hadir ke semua pertemuan, terutama yang edukasi-edukasi ini, karena Anda perlu ilmu di lapangan, dan Anda bangun hubungan dengan konsumen, dengan bisnis partner Anda, dengan sponsor Anda, bantu tim Anda sukses. Ya. Jadi kalau tim Anda tidak sukses, Anda sudah pasti tidak sukses. Karena kesuksesan Anda dinilai dari seberapa sukses tim Anda. Ya. Karena mata rantai, kalau Anda punya kalung ya, kalung ini hanya sekuat mata rantai terlemah. Kalau ada satu mata rantainya putus, ya kalung Anda tidak kuat. Ya, rantai Anda tidak kuat karena ada satu mata rantai yang putus. Jadi kekuatan tim Anda tergantung dari mata rantai yang paling lemah. Nah, Anda situ Anda bantu, Anda bikin mereka sampai kuat. Ya, jadi bermimpilah besar, mulai dari hal yang kecil, tapi dilakukan secara konsisten, dan bertindaklah sekarang. Tidak perlu langsung besar. Tidak ada leader hebat itu tiba-tiba langsung besar. Mulailah dengan jadi user yang setia, pecinta produk-produk Atomi, lalu Anda terus kenalkan Atomi kepada siapa? Keluarga dan teman-teman Anda. Dan belajarlah dari orang-orang yang sudah melewatinya, leader-leader yang sudah sukses, belajar dari sistem yang sudah terbukti. Karena banyak orang seumur hidup kerjaannya cuma bawa ember. Dia pikir ini penghasilan hanya satu-satunya di dunia ini. Ternyata ada juga penghasilan membangun pipa. Orang membangun pipa itu pikirannya jangka panjang. Orang sukses itu berpikir untuk 3 generasi ke depan. Tapi orang gagal hanya berpikir untuk akhir pekan. Malam minggu saya ngapain, hari minggu saya ngapain dengan keluarga. Itu adalah cara berpikir orang gagal. Jadi Atomi sudah memberikan kesempatan untuk kita semua tanpa terkecuali untuk membangun sistem yang dapat terus berkembang melalui konsumsi produk sehari-hari dari jaringan konsumen kita dan juga kerjasama daripada tim partner kita. Sekarang pertanyaannya untuk Anda. Seberapa cepat hasil yang mau Anda hasilkan? Ya. Kalau Anda mau cepat hasilnya, cepat-cepatlah bangun pipa dari sekarang. Bukan besok.
Karena pipa ini seharusnya Anda sudah bangun dari kemarin. Sekarang pertanyaan yang kedua, apakah saya sudah membangun pipa dengan benar, dengan arah yang benar, ya? Kalau arahnya nggak ke desa, misalkan dari pusat pegunungan arahnya ke kali, ya sama aja, Anda buang air ke kali. Anda pastikan pipanya ini betul-betul nyampe ke desa. Nah, betul-betul Anda masuk ke dalam sistem atau tidak. Betul-betul Anda ikutin ajaran Chairman Park atau tidak. Ya. Sekarang bangun saluran pipa hari ini sama dengan Anda sedang membangun masa depan. Kerja cerdas sekali, hasil mengalir selamanya. Kerja keras sekali, Anda bisa menikmati hasil selama-lamanya. Nah, itulah bisnis Atomi. Ya. 구독, 좋아요 눌러주세요.